wajah asli adalah si Egy ini. Itu teroris bom Bali aja di tahun 2002 guys, itu bisa ketangkep. Masa preman cecunguk kayak gini aja nggak bisa ketangkep di tahun 2016? Logikanya nggak masuk kan? Muka pelaku utama ini itu adalah salah satu pelaku dari kasus Vina gitu. RP ini adalah RP itu singkatan guys dari Egy Rian Prayoga. Ini semuanya ini foto Egy yang asli. Egy koordinator Moonraker Cirebon gitu. Facebook Vina. Ini file-file foto Vina ya. Nah, Egy Prayoga. Nah, ada folder namanya bareng adik Isun gitu. Kok bisa sama? Ini setelah 8 tahun berlalu, apakah HP Vina masih disimpan oleh kepolisian karena tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya? Ternyata ini dia sosok pelaku utama dari kasus Vina si Egy. Gila, the power of netizen menemukan ini dalam waktu 3 hari. Kalah kepolisian ini gimana nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Let's Go masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari ya. Kasus Vina Cirebon. Dan pelaku utama yang masih kita cari itu ada si Andi, si Perong, sama si Dani ya. Nah, jadi the power of netizen itu mencari-cari dan ternyata menemukan orang yang dicurigai. Ini dicurigai adalah Egy, sang pelaku utama pembunuhan Vina selama 8 tahun. Gila, kok bisa netizen ini gercep banget, lebih gercep daripada aparat kepolisian. Jadi kita bahas saja wajah asli yang dugaannya adalah si Egy ini. Oke guys, kita masih lanjut update tentang kasus Vina Cirebon ini ya. Nah, jadi kan kemarin kita udah bahas tentang kronologinya si Egy ini. Dan ternyata guys, Kombes Pol Surawan, ya ini kepolisian ya, Kombes Pol Surawan ini memberikan statement ya, dimana nyata si Egy, ini bukan si Egy ya, si korban Egy alias Muhammad Rizky, kasih hati dari Vina ini anak anggota polisi guys. Nah, jadi kalau kemarin kita dapat kabar bahwa si Egy ini yang emang gilo, si Perong lah kita bilang, si Egy Perong. Egy Perong itu yang pelaku ya, Egy Perong gitu. Itu si pelaku. Kita dapat info bahwa dia adalah anak dari pejabat atau kepolisian, dan ternyata udah dikonfirmasi sama kepolisian bahwa yang anak anggota kepolisian itu ternyata si Egy ini guys, gitu. Alias Muhammad Rizky ini. Tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya, ya, kita ketahui dengan identitas yaitu saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Perong. Jadi untuk 3 orang ini. Nah, jadi kepolisian sudah mengumumkan bahwa ciri-ciri dari pelaku ini adalah si Andi. Nah, usianya itu di tahun 2016 dia 23 tahun, sekarang 31 tahun. Tempat tanggal lahir itu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon gitu. Ciri-cirinya adalah tingginya 165 cm. Kecil ya. Pendek ya itu. Badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Nah, lalu ada Peggy alias Perong alias pelaku utama berbahasa sialan ini, si bajingan yang kita sebut saja. Waktu tahun 2016 itu usianya 22 tahun. Sekarang 30 tahun. Ciri-cirinya tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Waduh, kecil-kecil semua nih badannya. Lalu Dani ya, usia 20 tahun 2016, sekarang 28 tahun gitu. Semuanya sama nih tempat tinggalnya. Ciri-cirinya tinggi 170, ya sedang lah. Badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Nah, ini kan ciri-ciri kapan nih? Ciri-ciri yang didapatkan mungkin di tahun 2016 ya. Berarti kan sekarang bisa jadi dia lebih gemuk gitu karena pertamanya usia, lalu juga rambut itu juga bisa di-smoothing, di-rebonding ya gitu. Kulit hitam atau sawo matang ini juga kalau dia pakai scarlet tiba-tiba jadi putih gitu. Bisa jadi ya. Jadi ciri-ciri di tahun 2016 ini sangat sulit untuk didapatkan di tahun 2024. Nah, pertanyaan kita, kalau kepolisian di tahun 2016 sudah punya ciri-ciri seperti ini, ciri-cirinya mereka tahu, terus tempat tinggal terakhir mereka tahu, kok bisa nggak nangkap sampai 8 tahun guys? Hah? Aneh kan? Ini tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Berarti kan mereka tahu alamat terakhirnya. Ciri-cirinya di tahun 2016 juga didapetin sama mereka. Nah, ini aneh banget nggak sih? Menurut gue aneh ya. Kalau kalian ingat, itu teroris bom Bali aja di tahun 2002 guys. Itu bisa ketangkep. Bom Bali teroris 2002 bisa ketangkep. Masa preman cecunguk kayak gini aja nggak bisa ketangkep di tahun 2016? Logikanya nggak masuk kan? Nah, ini gimana Pak Polisi nih? Gimana nih? Teroris aja bisa kalian tangkap yang tidak ada jejak-jejaknya gitu. Di 2002 belum ada Facebook. Masa
2016 dengan punya ciri-ciri kayak gini kalian nggak bisa nangkap. Nah, nggak bisa apa nggak mau nih? Loh. Oke, lanjut. Nah, jadi netizen ini mencari-cari dan ternyata dapat dugaan bahwa orang ini adalah muka pelaku utama. Ini Lesti dapat dari Twitter ya. Nah, jadi di Twitter ini dari Opposite 6890. Nah, ini kalau di Twitter Opposite ini lumayan memberikan informasi-informasi tanda kutip 70-80% lumayan akurat lah. Nah, jadi di Opposite ini dia memberikan statement bahwa wajah Facebook muka pelaku otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki gitu. Nah, jadi di sini tahun 2015 Egy Rian Prayoga. Nah, ini dugaannya namanya ya, Egy Rian Prayoga gitu. Karena dia mengupdate ini tahun 2015. Lalu di TikTok, nah ini dia di TikTok guys. Nah, tapi kalau kalian ngelihat nih wajahnya mirip nggak nih? Egy ini sama si Egy yang di Facebook ini. Menurut Lesko lumayan mirip ya. Nah, gimana menurut kalian guys? Menurut Lesko ini lumayan mirip ya. Lalu juga ada foto ini guys. Nah, ini Lesko dapat foto dari Twitter. Nah, dugaannya bahwa orang yang paling kanan ini itu adalah salah satu pelaku dari kasus Vina gitu. Kalau kita lihat ya lumayan mirip ya. Jadi yang di bawah itu yang udah bonyok dipukulin polisi mungkin ya. Yang di bawah itu udah bonyok, yang di atas itu dugaannya adalah si pelaku ini, pelaku yang sama. Dan jadi di sebelahnya itu ada dua orang cowok ini juga dicurigai. Yang kacamata ini dicurigai adalah si Egy Perong itu. Nah, terus Let's Go juga dapat nih di Facebook ada orang mendapatkan petunjuk tentang kasus Vina ini guys. Coba kalian dengar ya. Gue penasaran nih sama si akun Arko YS ini. Dan dia sempat bikin status ya di tanggal 17 Desember 2017. Dia sempat bikin status ya, kisah nyata Cirebon akibat Kawasaki. Dan ini dibalas cuy sama Apung RP. Iya gak sih? Si Nanang, ya kan? Nah, pelaku utamanya siapa? Dijawab cuy sama si Arko, yaitu si Apung RP. Ini komentar 6 tahun yang lalu. Curiga gak sih guys? Agung RP ini adalah RP itu singkatan guys dari Egy Rian Prayoga. Ini ada screenshotnya. Nah, jadi kalian bingung ya, siapa Apung RP, siapa ini bla bla bla. Ah, ternyata RP ini Egy Rian Prayoga. Nah, ini juga sama dengan TikTok yang kita lihat nih, Egy Apung. Berarti dugaan netizen ini mencocokologi bahwa inilah Egy yang kita cari selama ini guys. Buset. Dan juga Let's Go dapat ini di Twitter. Ada akun bernama Laras, dia memberitahukan bahwa cuman memberitahukan sama kalian semuanya ini foto Egy yang asli. Egy koordinator Moonraker Cirebon gitu. Jangan ketipu foto-foto yang beredar karena dia yang membuat Facebook palsu ini karena ingin berteman dengan Facebooknya almarhum Vina. Nah, kita lihat nih, katanya nih fotonya nih naik motor ya, kayak ninja gitu. Kalau kita lihat di sini dia pakai masker, tapi kita bisa lihat tindikannya. Nah, tindikannya nih sama atau mirip dengan Egy yang dicurigai oleh netizen lainnya gitu loh. Di sini juga dia bilang, kalau kalian tahu mukanya Egy, ini muka aslinya karena saya pernah bertatap langsung dengan Egy dulu waktu Moonraker Indonesia merayakan ulang tahun gitu. Gokil. Saya diajak teman saya dan Egy ini sebagai sekretaris Moonraker. Nah, ini kan gampang berarti ya. Moonraker itu kan anak klub motor ya. Berarti kan polisi bisa langsung cari klub motor Moonraker ini gitu. Dan harusnya sih menurut Let's Go Egy ini nggak susah dicari ya. Kenapa? Karena kan katanya Egy ini atau si Egy Perong ya kita bilang, Egy Perong ini adalah teman tongkrongannya Eki gitu. Teman tongkrongannya Eki waktu Linda itu temannya Vina kesurupan Vina kan. Dia bilang kayak gitu. Masa nggak ada teman Eki yang mau bantuin si Eki untuk mengungkap keberadaan atau wajah-wajah si Egy Perong ini? Nah, itu pertanyaan kita ya. Mereka nih anak geng motor ya. Nah, kalau kita tahu kan geng motor itu kan suka banget foto-foto bersama. Foto-foto klub motor gitu ya. Nggak usah tahun 2016, 2024 itu juga banyak banget klub-klub motor tuh yang foto bareng gitu. Waktu kopi darat atau motornya dijejerin gitu. Nah, kemungkinan kecil banget kalau di Facebook itu tidak ada fotonya si Egy ini dari anggota-anggota Moonraker lainnya. Nah, ini atau anggota-anggota pelaku yang sudah ditangkap sekarang gitu. Itu kemungkinan kecil banget bahwa si Egy ini pasti nyempil di foto mereka. Apalagi tahun 2016 zaman mereka norak-noraknya kan. Nah, itu Egy itu pasti nyempil itu. Pasti ada foto Egy di Facebook salah satu pelaku ini.
dari Twitter juga. Nah, ini Facebook Vina. Ini file-file foto Vina ya. Nah, di file-file foto Vina ini ada foto Isun gitu. Foto Isun gitu. Let's go, nggak tahu Isun ini siapa. Mungkin ini adiknya Vina atau ponakannya Vina gitu. Nah, tapi dari Facebooknya Egy Prayoga, nah ada folder namanya Bareng Adik Isun gitu. Kok bisa sama? Kok bisa sama foldernya? Nah, itu juga kecurigaan netizen ya guys ya. Menurut kalian apakah Egy yang dimaksud dengan netizen ini adalah benar-benar Egy pelaku utama? Nah, karena kalau sampai sekarang kita belum dapat klarifikasi dari Egy yang dimaksud. Kalau ini bukan Egy yang dimaksud netizen, harusnya sih dia udah buat klarifikasi ya, karena namanya dia lagi rame banget nih. Mustahil nggak denger ke kuping dia ya gitu. Nah, yang kita harapkan, yang Let's Go harapkan sekarang adalah ada pengacara-pengacara, nah, yang mau membantu kasus ini. Karena HP korban, HP-nya Vina, itu kabarnya menurut kakaknya Vina, itu masih di Bandung, guys. HP-nya Vina masih di Bandung, dan keluarga itu belum sempat ngambil barang bukti tersebut, gitu, karena terkendala biaya, ya, gitu, dan kebutuhan hidup. Nah, ini setelah 8 tahun berlalu, apakah HP Vina masih disimpan oleh kepolisian? Karena ya Let's Go yakin di HP Vina ini pasti ada percakapan-percakapan tentang Eki dan tentang si Egy ini gitu. Terutama di Facebooknya Vina ya. Kalau kita bisa masuk aja ke Facebooknya Vina, nah ini kayaknya akan mendapatkan petunjuk yang lebih besar gitu. Terus kan dari kasus Vina ini juga banyak yang menyalahkan Vina ya. Kenapa sih? Ini kan gara-gara Vina. Gara-gara Vina tuh menolak cinta Egy sampai meludahi si Egy Perong ini. Coba kamu nggak meludahi si Egy Perong, pasti Egy Perong itu tidak memperkaos kamu. Yang masih berpikir seperti itu, kalian berdebah setan kalian. Nah, kenapa? Ya kalau Vina meludahi si Egy Perong, ya balik ludahin dong. Masa diperkaos dan dibunuh? Ya, adil mana? Ludahin balik dong. Kalau marah ya ludahin balik, nggak diperkaos. Nah, sekarang coba kalau kalian ngeludahin orang, terus kalian dibalas diperkaos, dibunuh, kan nggak terima juga kan? Nah, lagian Vina itu meludah tuh gara-gara kelakuan si Egy Perong ini, itu yang main pegang-pegang badan Vina gitu. Emangnya bolu dipegang-pegang gitu. Iman lu pegang, jangan cewek lu pegang. Nah, ini namanya udah Egy Perong nih, nama preman banget nih. Ya gimana Vina nggak kesel ya, dia dipegang-pegang, diperlakukan tidak senonoh itu sama Egy Perong. Dari namanya udah Egy Perong, ini kelihatan ganteng. Gimana? Namanya udah Egy Perong ya. Si Egy RP belum buat klarifikasi, wajar netizen curiga. Tapi kalau ketika Egy RP yang punya akun ini dan ternyata dia bukan Egy yang kita cari-cari, nah kita harus minta maaf ya sama si Egy RP. Kita harus fair ya gitu, bahwa oh ternyata bukan si Egy RP yang pelaku yang kita cari sebenarnya. Ternyata kita salah cocokologi gitu. Oke, itu dia. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian dari petunjuk-petunjuk yang ditemukan oleh netizen dengan Egy RP yang kita curigai ini, dengan Egy pembunuh sebenarnya di pelaku Vina ini. Nah, menurut Let's Go, kenapa kita curigai? Karena tanda kutip ya, kepolisian lumayan lambat pergerakannya dan lumayan gaptek ya itu. Netizen ini kan lumayan gercep nih. 2 hari kasus ini viral, 2-3 hari kasus ini viral, itu netizen langsung mencari seluruh Facebook siapa namanya Egy yang kira-kira mempunyai koneksi hubungan dengan si Vina ini. Dan ketemulah Apung RP alias Egy Rian Prayoga ini yang diduga netizen itu paling mendekati koneksi dengan almarhum Vina ini. Nah, menurut Let's Go, netizen juga harus diapresiasi ya, karena membantu pekerjaan polisi gitu. Itu dia yang ingin Let's Go sampaikan. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Oh iya guys, lupa. Kalau kalian masih mau berdonasi buat Let's Go, itu ada link di bawah, Saweria. Bisa donasi dari Rp2.000 aja atau di Super Thanks ya. Nah, mulai besok Let's Go mungkin akan bacain iklan-iklan ya. Hari ini nggak ada iklan dulu gitu, karena Let's Go juga belum ngecek ada yang donasi atau enggak ya. Udah lama nih nggak buat video nih. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kita buat dan kita bantu kepolisian Cirebon yang agak gaptek ini untuk mengungkap pelaku sebenarnya dari kasus Vina ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap tonton Let's Go ya. Bye.